Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Karyanda dengan NPM 233510409 dari kelas 4E. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau live coding mengenai komponen dan relasi atau komponen dalam Vue.js. Komponen yang pertama, ada komponen adalah salah satu fitur utama dalam Vue.js yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dalam bentuk modul yang dapat digunakan kembali. Setiap komponen memiliki struktur, logika, dan tampilannya sendiri sehingga memudahkan pengelolaan kode dalam aplikasi berskala besar. Komponen induk dapat merender komponen lain dalam template-nya sebagai komponen anak. Untuk menggunakan komponen anak, pertama-tama kita perlu mengimportkannya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba mencontohkannya. Di sini kita memiliki komponen induk yang bernama add_view dan komponen anak yang telah saya buat adalah card.view. Pertama kita buat di dalam komponen induknya agar import nama kopinya sesuai dengan nama file yang telah kita buat. Kemudian kita pindah ke card.view nya, kita buat template-nya. Di dalam template-nya misalnya div class card, kemudian dua misalnya judulnya ini komponen card, kemudian di bawahnya ini konten dasar tanpa props atau slot. Kemudian kita perlu membuat template di dalam induknya. Misalnya di sini card. Nah, kita coba running di dev. Kita lihat. Nah, ini pada tahap ini kita membuat struktur dasar dengan HTML sederhana yang terdiri dari div pembungkus dengan kelas card, heading, dan paragraf. Ini telah terhubung antara komponen induk dan komponen anak. Selanjutnya kita beralih ke props atau singkatan dari properties, adalah mekanisme dalam Vue.js untuk mengirim data dari komponen parent atau induk ke komponen child ke anak. Props membuat komponen dapat menerima data eksternal yang dikontrol oleh komponen lain, sehingga memungkinkan komunikasi satu arah one-way data flow. Di sini kita coba membuat props-nya terlebih dahulu di dalam card dan di dalam script. Bisa di sini script setup. Nah, di sini di dalamnya kita definisikan terlebih dahulu props-nya. Kemudian title, sebentar, title, type string, kemudian di bawahnya kita buat defaultnya. Judul default, kemudian di sini kita ganti ini konten dengan props, kita ganti di sini jadi title, kemudian kita ubah di induknya. Misalnya di sini title
ini adalah proyek, ini proyek baru saya kita lihat. Nah, ini telah berhasil. Pada tahap ini kita memperkenalkan konsep props yang menggunakan cara komponen menerima data dari luar dengan menambahkan define props dan menggunakan sintaks mustache title. Komponen kini dapat menerima judul yang disesuaikan oleh komponen induk yang telah kita buat di dalam sini. Kemudian yang ketiga ada image, atau kebalikannya dari props adalah mekanisme dalam Vue.js yang memungkinkan komponen child anak mengirim event atau data ke komponen parent atau induk. Ini adalah cara untuk komunikasi dari child ke parent, kebalikan dari props yang memungkinkan data dari parent ke child. Di sini saya coba mencontohkannya. Di sini kita buat di code terlebih dahulu. Kita define image-nya. Misalnya di sini kita buat lihat. Kemudian ini kita hapus saja. Kemudian di bawahnya kita buat button, di dalamnya add, ketika klik image lihat maka lihat, kemudian plus image. Sudah sesuai. Kemudian kita buat di app.view nya di dalam. Pertama kita buat di scriptnya, kita cons melihat, kemudian kita tampilkan peringatan balik ke website. Kemudian di bawahnya kita buat lihat sama dengan melihat. Kita lihat terlebih dahulu. Kita coba lagi. Nah, ini telah muncul tampilan tombolnya. Ketika kita ngeklik maka akan muncul tampilan peringatan. Nah, pada tahap ini menambahkan kemampuan komunikasi dari komponen anak ke induk melalui image. Sebuah tombol yang lihat ditambahkan dengan event listener yang memancarkan event beralih ke website dengan menggunakan image. Event ini didaftarkan menggunakan define image yang telah kita buat di sini. Kemudian yang terakhir ada slots. Slots adalah fitur Vue.js yang memungkinkan komponen parent menyisipkan konten HTML komponen atau teks ke dalam komponen child. Ini mirip dengan children di React atau end content di Angular. Di sini saya akan coba contohkannya. Misalnya di template cal.view nya kita tambahkan slot di sini. Misalnya kita buat di sini. Misalnya di sini kita buat slot. Misalnya slot tekan tombol di samping. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Misalnya kalau kita belum menambahkan apapun di dalam komponen induk, maka tampilan slot akan ditampilkan di sini. Namun ketika kita menambahkan sebuah teks di dalam komponen induk, maka
kemudian kita buat P di sini. Misalnya kita buat teks di dalam sini, tekan tombol di bawah ini, maka tampilan slot akan tergantikan oleh komponen induk, karena pada dasarnya slot ini hanya memungkinkan komponen parent menyisipkan konten HTML ke dalam komponen child. Nah, ketika kita tidak mengetikkan sesuatu di sini, maka slot lah yang akan digunakan oleh komponen atau website yang kita buat. Misalnya kita buat di sini, maka slot akan digantikan oleh komponen induk. Misalnya di sini kita ingin memperindah website kita, nah kita bisa dapat style menggunakan CSS atau apapun itu agar konten yang kita buat lebih menarik. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.